Selamat sore semuanya ya. Kita hari ini agak berubah dikit ya. Biasanya kan jam 7 sore ya. Jam 7 sore, jam 7 malam ya. Nah, ini kita mundur mumpung ini hari libur kan. Tuh mau ngapain lagi gitu kan. Kita mau tunggu market apa sama aja kan. Jadi kita majuin ke jam 5 sore jam sekarang ya. Jadi mungkin ya nanti teman-teman juga bisa lanjutin liburan terus habis itu ya mungkin juga bisa lanjutin persiapan buat besok hari terakhir ya untuk perdagangan minggu ini ya. Sekarang kita lihat dulu ya ke cat. Ini kira-kira apa yang bisa kita perhatikan ya. Saya cuma mau mengupdate saja ya. Kalau indeks kita ya begitu-begitu saja. Kalau misalnya lihat dari kemarin dan hari ini kebetulan libur juga ya. Nanti teman-teman juga bisa update di Dow Jones ya. Kita melihat Dow Jones kemarin juga udah mulai rebound. Apa sih yang membuat dia rebound ya? Salah satunya adalah pidato dari The Fed ya, yang mengatakan bahwa suku bunga dipastikan tetap akan naik pada bulan Maret ini. Ya memang tadinya pasar itu kan khawatir ya karena ada konflik Rusia dan Ukraina ini sehingga membuat US ini agak berpikir nih, kalau saya naikin suku bunga, ini konflik ini sudah pasti akan mempengaruhi perekonomian global. Kalau saya naikin suku bunga, apakah nanti itu akan menghambat nggak momentum pemulihan ekonomi yang sudah terjadi mungkin di US ya. Kalau berdasarkan data kan sudah terjadi di US ya. Dan yang kedua, kalau sampai The Fed tidak menaikkan suku bunga, bagaimana dia mau menghadapi tingginya inflasi? Inflasi itu kan untuk moneter hanya bisa satu-satunya jalan untuk dihadapi adalah menaikkan suku bunga. Jadi menyetop konsumsi ya, menyetop konsumsi sehingga uang itu mengalir kembali ke tabungan. Diharapkan kan seperti itu ya. Nah, tetapi mungkin ke depannya dengan adanya konflik ini dan kalau dia berkepanjangan, kemungkinan besar The Fed itu tidak akan seagresif yang diperkirakan karena konflik ini. Makanya kalau konflik ini panjang, ya Rusia dan Ukraina ini panjang ya, itu otomatis akan mempengaruhi banyak hal. Salah satunya mungkin teman-teman bisa lihat adalah di minyak ya, di minyak. Saya mungkin coba akan bahas ini ya. Salah satunya di minyak. Kenapa ya kita khawatir? Karena minyak ini adalah salah satu komoditas penggerak ekonomi. Kenapa ya? Karena teman-teman lihat di pembangkit listrik semua menggunakan minyak kan. Pembangkit listrik menggunakan minyak, bahan baku industri juga menggunakan minyak. Terus kalau teman-teman lihat transportasi menggunakan minyak. Hampir boleh dibilang sebagian besar yang menguasai hajat hidup orang banyak itu saat ini tergantung pada minyak. Nah, kalau minyak begitu tingginya, apa yang akan terjadi pada harga-harga barang? Ya pasti akan ada ikut dong. Kenapa? Karena perusahaan kan maunya untung. Kalau dia mau untung ya sekarang minyak kalau dia bertahan terus di harga yang tinggi, otomatis dia mau nggak mau harus menaikkan barang. Nah, kenaikan harga barang itu akan memicu apa? Dia akan memicu inflasi. Jadi apakah nanti akan memicu stagflasi juga terjadi di Asia? Sekarang mungkin yang sudah terjadi kan di Amerika itu stagflasi ya. Stagflasi di mana inflasi tinggi tetapi keadaan ekonominya kayaknya biasa-biasa saja nih. Ya, jadi tidak benar-benar hot banget dengan tingkat inflasi yang tertinggi sepanjang mungkin 25 tahun terakhir ini. Dengan adanya kenaikan dari minyak ini dikhawatirkan ya kalau berlangsung lama maka akan mulai terjadi yang namanya inflasi. Nah, kalau terjadi inflasi, berarti semua bank ya udah bersiap untuk menaikkan suku bunga kan? Menaikkan suku bunga berarti akan kita bilang apa ya? Menahan momentum pemulihan ekonomi yang ada, yang saat ini mungkin sedang mulai bergairah ya, mulai pulih lah. Ya kita boleh katakan seperti itu ya, mulai pulih dari pandemi ya. Bahkan dikabarkan 2022 diharapkan menjadi tahun terakhirnya pandemi. Ya, kita berharap seperti itu kan. Nah, kalau misalnya di 2022 ternyata harga barang-barang yang berhubungan dengan energi ini, harga komoditas yang berhubungan dengan energi ini tinggi, ya berarti itu kan pasti akan memicu kenaikan inflasi kan. Kenaikan inflasi ya berarti akan memicu juga bank-bank sentral untuk menaikkan suku bunga. Kalau dia menaikkan suku bunga, otomatis perekonomian mungkin akan berhenti. Padahal ini baru mulai. Baru mulai loh. Data itu justru dikhawatirkan oleh pasar kan. Bahkan sampai pasar kan menunggu ya. Apakah ini
The Fed ini jadi nggak ya menaikkan suku bunga? Karena kalau dia jadi, dia menghentikan. Sedangkan ini harga gasolin di US segala macam itu memang udah tinggi duluan. Ya, sekarang tambah tinggi lagi. Nah, yang kedua, teman-teman juga mesti lihat ya. Minyak ini salah satu indikator kita juga untuk memperhitungkan bubble. Ya, bubble ekonomi ya, pecah apa enggak. Jadi kalau teman-teman mungkin lihat, kita lihat di weekly ya, di tahun 2008 ya. 2008 itu kan adalah, ini 2008 kan sempat terjadi krisis ya. 2008 di mana minyak itu naik sampai ke hampir 150 US dollar per barel. Nah, saat ini dia sudah ada di sini nih. Ya, sudah dari target kita lagi nih, 125 ya. 121 sekarang kan udah sekitar 115 nih. 120 sampai 125 nih. Kalau ini jebol ya berarti dia targetnya akan ke sekitar 150 US dollar per barel. Ini kalau sampai jebol. Nah, apakah akan jebol? Ya, kita mungkin kalau teman-teman lihat ya, konsep yang kemarin ya, TMA ya, tujuan, momentum, dan arah kan. Kalau tujuannya ya kalau lihat dari kondisi yang ada di global ya, di mana Rusia itu juga salah satu penghasil minyak terbesar loh. Karena dia satu harinya itu kurang lebih 11 juta. 11 juta barel per hari yang disedot ya dari Rusia, dan sekitar 5 sampai 6 juta barelnya itu diekspor. Ekspornya kemana? Salah satunya adalah Eropa. Nah, Eropa kan sekarang lagi ini ya, lagi mengenakan sanksi kan, nggak mungkin dong mau terima minyak dari Rusia kan. Nah, itu kan berarti tidak ada pemasukan untuk Rusia. Nah, sama halnya dengan dunia itu kehilangan sekitar 11 juta barel per hari. Jadi persediaan yang tadinya bisa mensuplai global itu berkurang 11 juta barel per hari. Ya, dan importir minyak dari Rusia yang terbesar kan adalah Eropa. Yang kedua itu masih US ya, jadi Amerika. Jadi sebenarnya kedua negara itu juga akan terdampak energi ini kalau dia naik. Termasuk Indonesia. Indonesia kan net importir. Kalau harga minyak setinggi itu, apa kabar dengan subsidi? Ya, walaupun mungkin sekarang subsidinya lebih ke arah Pertalite ya, Pertalite, jadi udah mulai agak-agak nggak berat-berat banget. Sedangkan Pertamax sama yang solar yang mahal itu apa Dex gitu ya. Nah, itu juga itu memang harga pasar kan. Nah, udah kita mungkin akan melihat adalah Pertalite, dia bisa bertahan berapa lama. Ya, kalau misalnya pemerintah bertahan di situ berarti dia akan menghabiskan APBN. Tapi kalau dinaikin, inflasi naik. Kemungkinan besar juga akan ada demo-demo lagi. Kalau bensin kita naik, Pertalite kita naik, otomatis harga-harga barang Pak bisa ikut kan. Ya, inflasi akan mulai naik. Nah, apakah itu akan dilakukan? Nah, makanya kalau misalnya ini konflik ini bertambah lama, maka ya dipastikan untuk yang energi ini akan terus naik ya. Nah, sekarang kita lihat yang lain nih. Oke, gua nggak butuh minyak, gue mau cari substitusinya, penggantinya ada nggak sih? Nah, ada, salah satunya adalah batu bara. Ya, salah satunya ada batu bara. Nah, teman-teman bisa lihat batu bara. Ya, selama konflik, 440 US dollar per metric ton batu bara. Ini all time high yang pernah terjadi sepanjang sejarahnya batu bara. Teman-teman bisa lihat lah ke belakang juga nggak ada ya. Ini 440 US dollar per metric ton. Jadi saya nggak pakai minyak, saya pakai batu bara, harganya juga sama. Jadi krisis energi ya yang mungkin akan terjadi kemarin ya, yang waktu di Eropa, mungkin akan terulang lagi. Karena energi ini kan tidak bisa langsung tiba-tiba ya, tiba-tiba langsung digantikan. Mesti order dulu ya, misalnya dari Indonesia mereka order dulu, kirim kan. Pengiriman itu butuh waktu. Nah, kalau konflik ini terjadi, kan mau ke Eropa itu paling dekat lewat Selat Malaka terus ke atas kan ya. Kalau ke atas ketemunya laut area disebutnya sebagai Laut Baltik ya kalau tidak salah ya. Nah, itu masuk ke Eropa. Tapi kalau misalnya jadi perang ya, dan perang itu mungkin akan sampai ke laut atau apa ya, itu kan area itu akan berdampak kan ya, berdampak untuk semua kapal-kapal yang lain. Kalau udah lihat begini, energi udah mulai terganggu ya. Kita lihat lagi satu lagi yang akan terganggu, yang memang sudah terganggu dari kemarin, yaitu namanya supply chain berupa kekurangan kontainer kita. Kontainer ya, jadi yang kita ekspor banyak, yang kita import mungkin nggak tahu banyak.
Jadi kita melihat bahwa supply chain ini masih belum stabil banget. Nah, sekarang udah ada konflik ini. Jadi konflik ini sebenarnya panjang nih, panjang. Apalagi kalau sekarang kan udah ada pengiriman nih pasukan ke perbatasan tuh ya. Perbatasan di Eropa Timur udah ditempatin. Ya, terus di daerah Jerman tuh, Jerman kan langsung connect ke Rusia tuh ya. Di Jerman juga udah diperkuat, jadi ada pasukan-pasukan di situ. Nah, yang kita ngeri itu adalah dilanjutin. Nah, kalau dia lanjut, ya teman-teman bisa lihat ya. Ini berarti akan terus berkepanjangan. Nah, kalau dia berkepanjangan, ya berarti kita mesti hati-hati lah ya. Ya. Nah, kita lihat yang lain ya. Kalau misalnya ini batu bara, ini hari ini kalau nggak salah libur ya. Oh, nih hari ini masih ini nih. Teman-teman bisa lihat ya di April segala macam itu semua udah 400 nih. Ya, ke depannya memang masih tidak terlalu tinggi ya. Di bulan Agustus segala macam itu masih agak-agak rendah ya. Mungkin ya diperkirakan tidak akan berlangsung terlalu lama. Tapi sanksi ekonomi yang ada itu pasti akan menetapkan di situ ya. Nah, kalau teman-teman cari sedikit ya bagaimana dulu waktu Uni Soviet itu sempat disanksi sampai 70 tahun ya, tapi mereka berhasil bertahan, berbeda dengan Korea Utara ya. Tapi kalau di Uni Soviet mereka berhasil bertahan. Jadi berhasil membuat produk mereka sendiri dan lain sebagainya. Belum lagi China ya, Tiongkok ini tidak mengembargo sama sekali Rusia. Ya, jadi mereka masih bisa melakukan perdagangan nih. Nah, kalau ini dilanjutin, apakah nanti China ini ya, Tiongkok ini ya, benar ya kata-kata saya. Tiongkok ini ya akan diembargo juga sekalian. Nah, kalau diembargo, teman-teman mesti lihat tuh ya, efek ke perekonomian kita pasti akan terganggu. Ini di Eropa saja kita sudah mulai agak terganggu nih. Karena Eropa ini basis dari ekspor kita yang ketiga. Cina ini adalah basis ekspor kita yang pertama. Ya, belum lagi US. Kalau sampai US berdampak juga ya berarti ekspor kita juga akan terganggu. Ya. Jadi kalau ekspor terganggu, pemasukan kita terganggu. Nah, kalau pemasukan terganggu, ya teman-teman urutin lah ya. Oke? Nah, kita balik lagi masih ke konflik ini ya. Jadi, kalau udah lihat tujuannya, konflik ke depannya kelihatannya mungkin ya akan membara atau membakar yang namanya komoditas energi. Nah, kita bisa lihat ya di depan teman-teman nih. Itu ada crude oil, berarti minyak ya, Brent oil, natural gas ya, terus sampai ke bawah. Bahkan UK gas aja sudah naik sedemikian tingginya dalam 1 minggu ini. Berarti selama perang ini itu sudah naik 35%. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya kan? Nah, termasuk dalamnya adalah batu bara nih. Ini batu bara. Ini kan energi semua kan? Naiknya sudah 38% lebih. Ya, dalam waktu 1 minggu sudah naik 68%. Oke, ya. Kemudian teman-teman bisa lihat ya, natural gas itu juga otomatis naik ya, tapi naiknya nggak baik-baik banget. Kenapa ya? Karena diperkirakan ya Eropa akan mengganti atau mungkin akan mengaktifkan yang namanya pembangkit listrik bertenaga batu bara. Jadi mereka cari batu bara. Karena untuk kita bilang ya, pengiriman gas segala macam ya, tankernya kan mesti siap ya, mesti tipe tertentu ya tankernya ya. Kemudian udah sampai di Eropa, mereka harus punya tempat penampungan. Kan gas nggak bisa kayak batu bara tinggal taruh aja jadi kan, nggak bisa kan. Dia harus ada tempat penampungan. Jadi kayak harus ada tabungnya. Gitu. Selama ini kan mereka mengandalkan aliran gas. Aliran gas itu tinggal dibuka keran langsung bisa dipakai kan. Ya, nah sekarang itu nggak ada. Nah, nggak ada berarti mereka mau nggak mau harus ngandelin batu bara. Oke, nah balik kalau lihat ke ini ya, tren yang ada nih, tren energi ya, komoditas energi lagi tinggi-tingginya. Berarti teman-teman ngambil momentumnya di mana? Ngambil momentum di emiten-emiten ya, memilih kendaraan ada di emiten-emiten yang berbasis di batu bara dan minyak ya. Betul nggak? Ya. Tetapi kalau misalnya masuk sekarang, saya boleh katakan teman-teman sudah terlambat. Ya, kenapa? Ya karena udah lewat, karena udah cukup tinggi. Teman-teman bayangkan ya, harga batu bara itu all time high 400 US dollar per metric ton. Bisa naik setinggi apa? Kita nggak tahu kan? Ya, tapi dia akan bisa turun kapan saja. Saat apa? Saat perang ini dinyatakan selesai, ya. Kemudian Eropa mendapatkan energi yang lain.
Nah, tiba-tiba keluar berita seperti itu, ini semua akan rontok. Ya, jadi hati-hati. Jadi teman-teman udah makanya kemarin kan di hari Selasa kemarin saya udah sempat membahas soal konsep TMA kita, ya. Trend, tujuan, momentum, ya, dan arah. Nah, kalau arahnya ya udah pasti ketinggian semuanya. Udah pasti ada di atas-atas kan. Udah pasti kalau kita boleh bilang udah di antara itu pucuk atau enggak kita nggak tahu. Ya. Nah, tapi untuk dia naik lagi bisa nggak? Kalau lihat dari batu bara masih setinggi itu, ya mungkin saja bisa. Tapi resiko untuk teman-teman adalah dia bisa turun kapan saja. Dan pada saat dia turun, ya itu bisa jadi langsung cukup cukup dalam karena all time high kan nggak ada halangan ya buat dia turun ya. Ya, jadi tinggal langsung cepret. Nah, maka dari itu teman-teman ya mesti mempersiapkan strategi trading lagi. Jangan di batu bara lagi. Jangan di mungkin ya kalau minyak itu ya nggak masih oke lah masih ada di area-area yang kita masih bisa ngelihat ya misalnya kayak Medco. Nih teman-teman bisa lihat ya kayak Medco dia kan baru break nih dari 635. Teman kalau misalnya mau ikut ini kelihatannya masih cukup inilah ya. Masih cukup oke lah. Ini sebentar ya. Ini areanya nih. Ya, jadi kita masih bisa ngambil support di sekitar 635 sampai 650. Ini jadi artinya kalau dia turun balik ya kita tinggal keluar saja ya. Tapi kalau dia bisa naik ya udah tinggal kita lanjutin, tinggal kita mau lihat dia kira-kira akan seberapa tinggi. Ini mungkin paling ke sini dulu ya sekitar 760. Ini untuk Medco ya. Mungkin masih bisa ada peluang-peluang sedikit. Atau mungkin teman-teman bisa lihat Elsa. Ya, ini Elsa. Ini Elsa mungkin lebih kelihatan ya. Break 342. Teman-teman baru ikut. Atau mungkin teman-teman mau lihat yang satunya lagi adalah Akra. Akra ya teman-teman pastikan dia break trendline ya. Break trendline. Jadi break dari channel ini. Dia break ke atas baru teman-teman ikut. Ya, ini mungkin ya kalau misalnya lihat dari technical untuk saham-saham yang berbasis di minyak ya masih oke lah ya. Masih bisa kita ikut. Tapi juga teman-teman juga mesti hati-hati. Kenapa? Karena minyak itu mencapai cukup tinggi, ya, cukup tinggi. Tetapi kenapa tidak direspon oleh emiten yang berhubungan dengan minyak? Ini udah cukup tinggi kan? Kenapa tidak direspon? Ya, apakah mungkin dipikirnya oh ini tinggal rontok doang? Kenapa? Karena kemarin kan ada pertemuan OPEC nih. Pertemuan OPEC mau genjot produksi. Biasanya kalau genjot produksi juga negara-negara produsen kan pasti mikir ya, kalau gue genjot produksi gue nggak bisa menikmati dong harga segini. Ya, yang menikmati akhirnya jadi negara-negara maju itu tuh, ya kan? Nah, jadi ya biasanya ada konflik lah. Dia dia benar-benar mau meningkatkan produksi apa enggak, ya, oke? Nah, jadi mungkin saja ya kenapa emiten-emiten minyak itu tidak merespon terlalu berlebihan. Ya, tidak merespon sampai seperti yang batu bara dan lain sebagainya ya. Dia tidak merespon seperti itu. Tapi kalau lihat dari technical ini arahnya ya untuk yang di emiten minyak ya. Kita melihat ya kayak misalnya Medco ada di area nih kayak misalnya kalau saya masuk di 655 di atasnya ya. Nah, kita mungkin masih bisa masuk dengan stop loss kita ada di bawah sini. Ya, jadi pastikan ya kalau dia turun ya teman-teman stop loss ya. Kayak Elsa mungkin bisa buy on breakout di 342 ya, ini 342 buy on breakout ya. Jadi nanti jadikan 342 itu menjadi area ya bawahnya ya, kita tinggal taruh stop loss. Teman-teman tinggal tentuin lah stop lossnya di mana ya. Nah, kalau Akra itu mungkin ada satu nih area kuncinya itu adalah di breakout dari trendline ya. Kalau dia breakout trendline ya teman-teman bisa ikut. Berarti dia akan melanjutkan trendnya untuk Akra. Ya, ini untuk emiten minyak. Nah, sekarang oke. Ini kan mungkin udah agak-agak tinggi nih. Ya, nah terus habis itu, sebelumnya saya mau bahas ini dulu ya. Batu bara, kan yang lain itu udah tinggi-tinggi. Ini mungkin market leadernya udah pada tinggi-tinggi. Kenapa nggak kita ambil yang lapis 3 sih? Ya, kenapa nggak kita ambil yang lapis 3? Lapis 3 aja bisa, mungkin saja ya. Dia bisa mengikuti pergerakan ini ya, siapa tahu nih yang di atas-atas nih yang leader-leader ini sudah pada jenuh beli ya, mereka tinggal ke lapis 3. Oke. Ya, ini mungkin saya akan tanggapin ya.
Kalau dari konsep TMA, ya kan trennya udah jelas ya. Oh, ini ada konflik Rusia, kita bisa memanfaatkan komoditas energi yang sedang membara ini. Oke, ini udah jelas ya trennya ya. Kemudian kita lihat momentumnya, kan memilih kendaraan untuk membawa kita kepada tujuan itu. Ya, nah kendaraan yang saya pilih adalah kendaraan yang dengan sopir yang baik. Ya, sopir yang baik. Memang sopir yang ugal-ugalan itu emang nggak bisa sampai tujuan, bisa. Ya, tapi resikonya besar. Ya kan? Resikonya gede. Nah, kalau buat saya, ya saya lebih baik ya oke, trennya udah lewat ya sudah kita tinggal cari tren yang lain daripada kita masuk ke dalam saham-saham yang yang supirnya agak ugal-ugalan. Betul nggak? Ya. Jadi daripada kita meresikokan diri, ya kenapa enggak? Kenapa enggak kita cari aja ya, oh mungkin di tujuan yang lain. Oh tujuan ini gue nggak ikut deh. Ya kita lihat ke tujuan yang lain. Ya daripada teman-teman masuk ke saham-saham yang ya, beresiko tinggi. Ya apalagi misalnya kayak Bumi nih. Kemarin kan ada sempat bahas tuh ya. Bumi, oh Bumi 51 beli aja. Bagaimana kalau dia tidur selamanya? Kalau dia nggak naik lagi. Ya kan? Nah itu kan sesuatu yang beresiko. Kenapa ya? Tadi kan saya bilang ya, batu bara walaupun dia mencapai all time high 440, jangan lupa itu harga itu bisa rontok kapan saja. Begitu dia rontok, apa nggak habis kita? Ya apa mungkin keburu teman-teman keluar dari situ. Kalau memang dia punya fundamental yang bagus, ya sopirnya bagus segala macam ya, tentu dia akan memberikan kepada kita sinyal. Ya sinyal dari saham-saham batu bara juga udah mulai itu kok. Misalnya teman-teman lihat Indi. Ya, lihat Indi, weeknya shadow-nya udah tinggi-tinggi nih. Lihat nggak? Shadow-nya udah tinggi-tinggi. Semua orang juga udah mulai khawatir. Ini masih bisa naik nggak ya? Ya, misalnya teman-teman kalau misalnya lihat Adaro. Ya, ini bahkan udah koreksi Adaro. Kemudian teman-teman bisa lihat ITMG. Kemarin kan masih cukup ini ya. Cukup keren ya. Nah, udah mulai koreksi. Ya, terus habis itu yang lokal aja. Misalnya kayak PTBA. PTBA pun lihat, shadow-nya udah mulai tinggi nih. Ini aja udah mulai, sepertinya ada kemungkinan koreksi. Ya kan? Gitu loh. Ya, jadi walaupun komoditasnya all time high. Ya, dan teman-teman harus tahu harga komoditas itu bisa turun kapan saja, bisa naik kapan saja. Nah, fase ini yang dituntut untuk teman-teman sebisa mungkin ya. Makanya kenapa kemarin saya membahas ya bagaimana sih kita menyusun trading strategi. Ya, jadi jangan sampai nanti akhirnya masuk lagi nyangkut di pucuk. Ya kalau nyangkut di pucuk mungkin kita bisa jual kapan aja. Ngerinya adalah nyangkut di area di mana low yang paling kuat. Low yang paling kuat di mana? Digocap dan nggak bisa jual. Itu kan sesuatu yang mengerikan ya buat saya ya. Kenapa? Karena modal teman-teman tertahan di situ. Padahal kalau tidak, modal itu bisa kita pakai lagi untuk kesempatan-kesempatan lain. Kita bisa menghasilkan berapa banyak. Oke? Jadi cukup jelas ya. Teman-teman jadi pakai aja TMA itu. Ya, tujuan tentukan sejak awal. Sehingga kita punya waktu untuk memilih kendaraan yang mau kita pakai. Sopirnya siapa? Ya, jadi ya harus ada persiapan. Kemudian baru teman-teman analisa bagaimana arahnya, bagaimana teknikalnya. Ya kalau memang dia udah keluar sinyal ya sesuai dengan trading system teman-teman, ya ambil, ya buy. Oke? Nah, kemudian ya ini kan kita ngomongin soal minyak, soal batu bara yang membara ya. Ada yang kemarin saya masih minta teman-teman hold itu adalah CPO. Bener ya? CPO. Nah, CPO ini ya kenapa kita masih hold ya? Kenapa kita masih hold? Iya itu karena kemungkinan besar CPO ini akan dipakai untuk pengganti dari granola lah ya, minyak kedelai lah dan lain sebagainya. Itu kemungkinan besar dia akan dipakai untuk substitusi itu. Nah, kalau dalam hal ini, kalau dalam hal tanaman itu kan tidak bisa teman-teman langsung proses kayak tambang. Tambang kan selesai perang ya puing-puing disingkirkan, gali udah selesai kan. Ya makanya kenapa dia cepat sekali ambruk, harganya naik juga cepat banget. Nah, tapi kalau urusan dengan tanaman itu kan berbeda. Tanaman itu kan harus ditanam. Apalagi kalau udah kena perang itu kan habis kan tanamannya.
ya. Nah, kalau tanaman habis, ya berarti otomatis ini harus dimulai lagi proses sejak awal. Ada pembajakan, ya harus membajak, ya menyuburkan lagi dan sebagainya, harus nunggu dia tumbuh dan akhirnya panen. Itu kan take time. Ya itu butuh waktu. Nah, maka dari itu dilihat ya, dianalisa sehingga kita bisa lihat, oh ini yang bisa saya hold, ini yang saya perlu hati-hati. Oke, jadi cukup jelas ya. Nah, kalau CPO udah pasti kita hold ya. Mbak, mau ikut lagi bisa nggak? Ya, masih ada nggak kendaraan-kendaraan yang kira-kira sopirnya agak bagus? Ya, kalau nggak ada, ya sisa sopir yang ugal-ugalan, ya teman-teman tinggal perhitungkan karakternya, resikonya gimana. Kalau bukan risk taker, ya lebih baik jangan. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke, nah habis itu, habis itu kita mau lihat nih ya, kira-kira kalau udah begini ya, oh ini batu bara udah tinggi ya, terus habis itu kalau minyak kayaknya gue nggak ikut deh ya, atau misalnya CPO juga udah tinggi ya, gue harus lihat apa? Ya kalau untuk saham-saham yang lain, saham-saham yang berhubungan dengan consumer lah dan lain sebagainya ya, saya untuk saat ini saya mungkin kalau boleh sarankan adalah ya kita step away dulu. Kita step away dulu karena mungkin saja ya, mungkin saja ada peluang di mana data-data ekonomi yang nggak bagus ya, mereka akan turun duluan. Apalagi kalau di consumer ya, kan teman-teman juga udah tahu ya di Selasa, di hari Sabtu yang lalu juga saya udah sempat bahas ya. Ukraina dan Rusia itu adalah komoditas pangan juga. Itu gede, ekspor komoditas pangan terutama untuk gandum itu hampir 40% ya, 40% lebih. Kalau digabungkan dengan Rusia mungkin sekitar 60%-an. Nah, kalau itu udah setengah lah, setengah itu ya, keperluan atau kebutuhan global itu ada di mereka berdua. Ya, jadi udah pasti akan ada sedikit kekhawatiran lah ya, apakah nanti akan terjadi kenaikan harga. Ya, bahkan kalau teman-teman lihat di futuresnya, ini futuresnya ya, gandum itu hari ini melonjak lebih tinggi lagi. Ya, kenaikan gandum ini udah eksponensial naiknya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ya, dia break. Nah, ini udah naiknya udah lumayan tinggi. Ya, dan ini turunnya gampang nggak? Juga susah. Sama kan, ini tanaman ini ceritanya. Ya kalau dia tanaman ya harusnya akan ada proses. Ya akan ada proses. Apakah mungkin kayak di US bisa nutupin nggak? Terus habis itu produksi gandum lagi ada di Australia bisa tutupin nggak? Kalau dia nggak bisa tutupin dengan segera karena 60%. Ya ini ada 60% kebutuhan yang tiba-tiba mungkin nggak ada lagi nih. Ya. Nah itu bisa ditutupin. Kalau nggak bisa, ini masih akan ada kenaikan lagi. Ya sayang aja ya kita nggak punya perusahaan yang digandum karena memang kita kebutuhan pokok kita kan di beras ya. Ya jadi ini yang teman-teman juga mesti lihat ya. Habis itu ada palladium, memang itu adalah logam yang ada di Rusia banyak ya. Satunya lagi adalah di platinum juga di Rusia banyak ya. Sedangkan yang lain-lain itu masih berhubungan dengan energi. Ya, nah kalau udah lihat begini, kira-kira kita bisa ngambil kesempatan di mana? Ya, kita masih bisa ngambil kesempatan di mana? Kalau teman-teman bisa lihat adalah, saya sarankan adalah di basic material. Ya, basic material itu berhubungan dengan komoditas juga. Komoditas, karena harga-harga komoditas itu juga lumayan itu. Teman bisa lihat ya harga komoditas itu di sini. Nah, ini adalah harga komoditas yang di industri ya. Di sini mungkin ada aluminium ya, aluminium karena produsen terbesarnya aluminium itu adalah Rusia. Habis itu ada di China ya. Kemudian ada zinc juga di situ ya. Ini tin juga. Kemudian ada nikel, walaupun memang pergerakannya masih cukup stabil ya. Itu terus habis itu teman-teman juga bisa lihat biji besi ya, biji besi. Ini semua adalah logam-logam yang berhubungan dengan industri. Maka dari itu ya, kalau lihat dari sektoral untuk basic material, ya ini ada peluang ya, dia harusnya udah akan ada break ya, ada ini kan kayak membentuk flag ya. Ya, flag. Jadi kalau ini break ya berarti ini akan lanjut. Nah, kalau lihat dari saham untuk sektor ini, kita mungkin ada beberapa saham yang juga mungkin udah sempat kita bahas di hari Sabtu ya, Sabtu yang lalu ya.
kita melihat ya, misalnya kayak ada ADMG, itu kan masih bisa teman-teman perhatikan ya. ADMG, tunggu dia breakout ya, tunggu dia breakout dari trendline. Ini mungkin harus saya agak-agak tekankan ya. Jadi tunggu dia breakout dari trendline, baru teman-teman ikut. Ini trendline-nya nih. Ya, berarti kan dia berubah trend kan? Nah, teman-teman mulai lihat ya. ADMG. Kemudian ada ya trio metal ya, berarti ada Antam di situ. Ya, ini Antam juga kelihatannya. Ini Antam baru breakout nih. Antam baru breakout, tapi kita masih melihat ada plafon nih di 2350. Jadi teman-teman masih tunggu nih, ada peluang nggak dia retest ke trendline lagi? Ya, baru teman-teman mungkin ambil. Atau jangan-jangan ya dia mungkin akan ada retest ke area-area sekitar ini. Ini berapa ya? Ini sekitar 2100 sampai 2230. Ini area yang kita sebut sebagai area yang tadinya ini adalah area demand ya, atau kita bilanglah ini support lah, support area ya. Nah, dia bisa retest nggak ke sini? Ya, akan lebih bagus ya. Retest ya, berarti reset trendline, kemudian mulai naik. Ini Antam. Jadi Antam itu ada beberapa ya komoditasnya. Ada bauxite, ada nikel, ada emas di situ ya. Termasuk di dalamnya pasti ada tembaga. Ya, ada copper juga di situ. Ya, kemudian kalau udah ngomongin soal trio metal, berarti ada Inco. Inco gimana? Inco, kita masih bisa. Ini kan dia udah breakout nih. Ya udah breakout trendline. Ini kan kita udah sempet itu ya. Nah, apakah dia ada peluang nih untuk retest trendline terus habis itu naik ya, mungkin nanti retest lagi ke sekitar ini terus baru naik. Ya, kalau dia ada kesempatan untuk retest, kita bisa buy di sekitar support trendline ya. Ini Inco, kemudian ada namanya Tins. Ya, Tins ini kemarin breakout ya, kemarin breakout. Jadi apa yang kita lihat dari Tins ya, ini kan dia udah breakout nih dari area ya, area trendline ini nih ya, ini area trendline. Jadi teman-teman lihat ya, apakah dia ada peluang juga untuk retest ya, retest kemudian mulai naik lagi ya, retest naik, mungkin gini ya skenario nya ya. Ya, jadi kalau Tins, kalau lihat dari ini ya, mungkin dia akan naik lebih gampang itu setelah 1935 ya. Tapi kalau masih di bawah-bawah sini ya, mungkin dia masih akan ada pergerakan yang ya inilah ya, turun naik turun naik turun naik ya, dia kayak membentuk struktur harga di situ. Oke, jadi itu untuk trio metal ya, teman-teman bisa perhatikan. Kemudian kalau udah lihat begini, berarti mungkin juga ya ada peluang di BRPT. BRPT, kenapa? Karena kalau teman-teman lihat dari harga energinya begitu tinggi ya, berarti kemungkinan EBT akan dimulai lagi nih, panas bumi lah, terus habis itu soal apa namanya, tenaga surya lah, tenaga air lah, itu mungkin akan lebih digalakkan. Kenapa ya? Karena udah mulai kelihatan kan ya, bahwa harga-harga energi itu memang cukup tidak stabil ya kan. Nah, sedangkan BRPT punya salah satunya adalah panas bumi. Ya, itu disebut sebagai pembangkit listrik apa gitu ya, panas bumi apa gitu ya. Nah, jadi peluangnya mana? Teman-teman bisa buy pada saat dia retest ke trendline. Retest ke trendline ya. Ini mungkin ada sebuah kesempatan ya. Kenapa? Karena trendline ini harusnya cukup kuat ya. Kenapa? Ini dari bawah nih. Nih ya, ini dari bawah, ini baru di retest ya. Terus habis itu ini kalau bisa retest ya, mungkin dia masih akan ada sedikit enggak ya mengerucut ya, kita nggak tahu dia akan mengerucut sampai ke ujung nggak ya. Ini untuk BRPT. Terus kemudian teman-teman juga masih bisa lihat adalah INKP dan Tekim ya. INKP dan Tekim itu tunggu dia breakout ya, tunggu dia breakout. Ini ada trendline di situ ya, jadi tunggu dia breakout. Ini udah saya tandain ya di sini ya, sekitar 8.200 ya, breakout pek gitu, baru teman-teman mulai di breakoutnya ya. Jangan ya udah nanti ngambil di sini turun lagi, ngambil lagi di bawah, nanti akhirnya jadi average down terus ya. Tunggu dia breakout ya, breakout baru kita ikut. Nah, kalau INKP begitu, harusnya Tekim juga pasti akan tunggu breakout, benar ya. Ya, kita tunggu dia breakout juga. Nih saya udah tandain sekitar 7.600 ya, 7.600-an. Jadi sabar menunggu dia breakout ya, breakout confirm ikut ya. Oke, itu terus habis itu di basic masih ada MDKA
Ya, ini pilih salah satu lah ya. Kalau teman-teman memang maunya di Telkom ya, di Antam ya sudah Antam aja ya. Kalau teman-teman mungkin melihat MDKA punya peluang ya silahkan ambil di MDKA. Ini MDKA kebetulan ada dua ya, ada dua. Satu namanya Cooper dan satu namanya Gold ya. Nah ini kebetulan kalau teman-teman lihat dari komoditasnya, Coopernya udah cukup tinggi. Mana sih? Mana Cooper? Nah ini ya Cooper ya. Cooper tembaga ini. Ya kenaikannya 1 minggu belakangan ini sudah 6,7% lebih. Ya 6,7%. Jadi ini adalah salah satu peluang lah untuk MDKA juga ya. Untuk di harga tembaganya. Harga tembaga ini sebenarnya gunanya untuk banyak hal ya. Termasuk untuk mobil listrik. Mobil listrik itu menggunakan tembaga jauh lebih banyak daripada nikel. Asal teman-teman tahu ya. Tembaga itu digunakan untuk keperluan mobil listrik itu jauh lebih banyak daripada nikel. Ya, tembaga itu untuk peralatan listriknya ya itu cukup banyak. Terus habis itu belum lagi charging stationnya segala macam itu semua pakai tembaga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan ada trendline di situ ya, berarti tunggu dia benar-benar break. Karena kalau enggak, ini kan bisa jadi ini plafon nih. Ya, kondisi plafon ini bisa dia naik atau bisa dia turun. Ya, jadi pastikan dia breakout dulu. Ya, breakout stay di situ. Makanya kenapa kita seringnya ngambil posisi di sore hari. Karena buat nunggu dia benar breakout nggak. Ya, ini untuk MDKA. Kemudian ada satunya lagi untuk yang biji besi ya. Ini mungkin teman-teman juga bisa lihat. Ini adalah ISSP. ISSP setelah dia breakout trendline, ini udah retest. Ini udah retest ya. Kemudian ya ini tinggal kita ikut. Nah, kalau teman-teman mungkin yang konservatif mau ikut lebih aman, tunggu dia breakout dari strukturnya. Ini struktur atas ini nih. Ya. Jadi mungkin ini ada sekitar berapa sih? 440-an ya, 440 ya, baru teman-teman ikut. Karena apa? Kita kalau misalnya nggak dapat di retest, ini kan berarti udah naik nih. Retestnya aja di sekitar 380, sekarang udah di sekitar 414. Ya, berarti udah naik hampir 20 poin lebih kan? Ya kan? Nah, jadi udah kalau memang nggak dapat di bawah, ya lebih baik tunggu dia breakout. Tunggu dia jalan di sekitar 440. Ya, ini untuk basic material ya, basic material sektornya. Jadi ini yang teman-teman mungkin bisa perhatikan. Kenapa? Karena kendaraannya juga masih belum jalan-jalan banget. Ya. Jadi masih kita bisa memilih ya sopir-sopir yang bagus. Ya, sopir-sopir yang nggak ugal-ugalan. Nah, kalau dia udah mulai jalan, ya pasti teman-teman akan mulai korek ya. Ya, itu adalah salah satu perilaku atau behavior dari trader-trader. Ya. Mereka akan selalu berkerumun. Oh, mana mungkin sih ini udah mau naik, mana mungkin sih gini-gini ya. Nah, habis itu, dia naik. Nah, habis itu dia berkerumun tuh semua. Ya, memperebutkan. Jadi udah berlomba-lomba untuk menaikkan harga, sedangkan market maker udah berlomba-lomba untuk keluar. Kenapa? Karena kita udah datang. Kuntul-kuntulnya kan sukanya berkerumun kan. Ya. Nah, begitu mungkin udah selesai trennya, terus mulai ambruk nih, ya, mulai ambruk. Perilaku selanjutnya, behaviornya kita adalah keseringan nggak mau ngaku salah. Sehingga udah, ini rugi ya, udah nggak apa-apa, rugi, saya pegang aja. Kenapa? Karena kalau saya ngomong keluar, malu saya. Beli di pucuk lagi. Ya, ingat ya, kalau mau jadi trader jangan malu. Kalau salah udah tinggal akui, tinggal cut loss. Tinggal stop loss. Gitu. Ya, cari trend yang baru, cari kendaraan yang baru, ikut. Gitu. Kalau teman-teman udahlah nanti dia bisa mantul lagi. Nah, itu udah. Kita udah tahu lah teman-teman nanti akan akhirnya jadi seperti apa. Ya. Oke, nah habis itu mungkin untuk sektor selanjutnya kita teman-teman bisa lihat ya, ini saya mungkin agak cepat biar nanti bisa ada tanya jawabnya. Di sektor teknologi, teman-teman bisa perhatikan ya IDX Tekno. Ya, IDX Tekno ini kan kalau misalnya dia break, ini break ya, break struktur berarti kan dia udah mulai ada kesempatan untuk mulai naik lagi ya. Mulai ada reversal dari trend itu ya, Tekno ya. Oke, nah kalau misalnya teman-teman lihat Tekno, ini cuma ada beberapa saham aja yang mungkin bisa kita kasih pilihan ya. Salah satunya mungkin akan membuka luka teman-teman ya. Itu adalah Bukalapak. Ya, Bukalapak ini mungkin kita memang mengupdate
yang mengupdate beritanya saja ya, ada peluang untuk turnaround. Karena setelah Bukalapaknya sendiri itu kayaknya udah kayak gimana gitu ya, kalah dengan Shopee, kalah dengan Tokopedia, kalah dengan Lazada ya. Dia bergabung dengan grupnya CT ya, grupnya CT untuk kira bikin HelloFresh ya, HelloFresh atau apa gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ini. Ini mungkin udah sempat saya bicara dari hampir 2 minggu yang lalu ya, pada saat dia dibawa. Nah, ini kemungkinan besar akan ada jadi supportnya. Jadi kondisi ini adalah low risknya. Kita lihat dari teknikalnya. Dia kan udah break dari trendline nih, udah break trendline, berarti kan ini kemungkinan besar turunnya itu udah mulai berhenti. Turunnya udah mulai berhenti. Saat ini turunnya udah mulai berhenti. Jadi dia mungkin akan berubah trend. Dari turun, either itu dia mau ke sideways kah, setelah sideways dia mau naik atau enggak. Nah, peluang kita untuk melihat si saham ini adalah nih ya, 312 ini. 312 dengan 526. Ya. Kalau di sini kita lihat strukturnya udah mulai terbentuk di sekitar berapa nih? Di sekitar 418. Ya, ini setelah dia turun ya, dia udah mulai coba lonjak ke atas ya. Kemudian ini sekarang apakah dia akan retest kembali ke 312? Ya, kalau dia akan retest kembali ke 312 terus muncul demand ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering teman-teman sebut sebagai double bottom. Ya, apakah dia benar akan seperti itu dengan sentimen-sentimen yang sudah mulai keluar nih dari Bukalapak, gabung dengan CT ya. Terus habis itu ada beberapa sentimen yang lain, teman-teman tinggal update aja ya. Jadi seperti ada sinyal turnaround nih dari si Bukalapak ya. Kalau teman-teman ya yang masih punya barang ya, saya tidak menyarankan teman-teman average down ya. Karena kalau udah punya barang harusnya udah cut loss aja. Tapi setidaknya mungkin ini ada sedikit secercah harapan ya. Secercah harapan lo ya. Tapi bisa juga ini bisa jadi PHP. Ya, gimana PHP-nya kalau dia break 312? Dia break 312 mungkin dia akan turun ya. Mungkin kayak misalnya orang-orang kayak udah mulai berkumpul ya. Dia bisa aja turun sampai ke trendline. Ya. Nah, kemudian resiko yang kedua untuk teman-teman di Bukalapak adalah porsi kepemilikan yang di bawah 5% itu udah cukup besar. Ya, kalau tidak salah kemarin udah di atas 50% atau 60% ya. Ya, padahal waktu awal itu mereka melakukan IPO itu cuma dilepas berapa ya? 25%-an ya. Ya, teman-teman cek lagi lah ya. Jadi bau-baunya kok kayaknya nggak terlalu menyenangkan ya. Belum lagi yang nyangkut terus di atas itu masih cukup banyak ya. Nyangkut terus di atas cukup banyak. Jadi jalannya si Buka ini mungkin akan agak susah ke atas kalau si market maker nggak cukup banyak datang ke saham ini. Ya, jadi ya teman-teman perhatikan ya. Nah, kalau misalnya nggak punya barang, gue nggak mau lah urusan sama yang ini. Ya, oke, teman-teman masih bisa lihat induknya. MTEK. Ya, ini MTEK ya. Ini bentar lagi udah plafon lagi nih, bentar lagi. Ini plafon. Apakah ini bisa tembus atau enggak? Katalis yang paling dekat itu adalah penjualan dana. Ya, pelepasan dana. Berarti kan dia akan punya dana ya, dompet dana, bukan dana uang ya. Jadi dompet dana kemungkinan besar akan dilepas dan ada sinyal bahwa Sinarmas mau beli. Ya, Sinarmas mau beli ya, berarti dia taruhnya di mana teman-teman juga udah tahu lah ya. Nah, apakah sentimen itu, bensin itu cukup nggak untuk menggerakkan si MTEK ini untuk tembus? Nah, kalau dia tembus, teman-teman buy. Ya, karena apa? Karena di bawahnya kan kita nggak kebeli nih. Di bawah sini nggak kebeli kan? Ya, nah udah tinggal tunggu dia breakout. Begitu dia breakout, confirm, kita mulai ikut. Ya, ini untuk teknologi. Satunya lagi adalah di Zyrex. Ini pergerakan dia udah breakout kan, udah retest lagi. Jadi teman-teman tinggal lihat struktur di atasnya. Kalau lihat dari ini, struktur ini kan dia di sini. Di sekitar 670. Kalau teman-teman mungkin lihat dia break 670 ya, dan dia bertahan di atas 670, ini adalah sinyal buat teman-teman buy. Ya, jadi ya saya cuma melihat adalah di dua sektor itu ya, di sektor basic material sama yang di sektor teknologi itu juga cuma beberapa saham saja. Ya, kalau misalnya saham-saham yang berhubungan dengan finance, otomatis kalau teman-teman masih punya
hold aja ya. Kenapa? Karena walaupun krisis mereka pasti akan diselamatkan. Itu adalah sektor yang diselamatkan duluan. Saya pikir cukup dulu ya untuk sekarang ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa ya, kita ada satu konsep TMA. Jadi saya mengajak teman-teman dari saat ini, ayo kita melakukan persiapan ya, sehingga kita bisa memilih kendaraan loh. Kendaraan yang bagus. Siapa tahu ya tiba-tiba kita dapat nih ya, siapa tahu pesawat tiba-tiba langsung sampai. Jadi harganya langsung ke tujuan ya kan, lumayan, betul nggak? Tapi semuanya harus ada persiapan. Dan jangan takut melakukan persiapan. Wah, kayaknya kaku ya di awal ya. Nggak masalah. Teman-teman ingat, yang namanya sesuatu yang baru memang kaku. Tapi lama-lama pasti akan lancar. Ya, lama-lama pasti akan terbiasa. Ala bisa karena biasa kan? Ya, nah jadi ya teman-teman tinggal membiasakan aja. Cluenya udah kok, TMA ya. Cari tren, cari tujuan, cari momentumnya, kendaraannya siapkan ya. Terus habis itu lihat bensinnya. Lihat dari newsnya, dari story-nya ya, update, lakukan update di situ. Kemudian lihat karakter sopirnya tentu ya. Kalau teman-teman udah pilih pesawat tapi karakter sopirnya ugal-ugalan ya, teman-teman juga pasti jantungan juga di atas ya. Seringkali terkena turbulensi pung 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 gitu. Ya mungkin kalau mereka yang jantungnya sehat, jantungnya kuat ya nggak masalah kan. Tapi mereka yang mungkin jantungnya agak lemah ya, risk manajemennya kurang, habis itu pasti akan dipermainkan di situ ya, daripada karakter teman-teman yang akhirnya psikologi teman-teman yang terganggu ya. Lebih baik cari kendaraan yang bagus, sopirnya bagus, keneknya bagus ya. Moga ya siapa tahu ya bisa dapat yang tampan dan cantik kan, lumayan kan, itu double keuntungan buat kita kan. Setelah itu lihat teknikalnya ya, lihat arahnya, itu adalah map kita ya, map kita untuk mencapai tujuan. Jangan sampai nanti dibawa sopirnya kabur kemana-mana ya kan. Oke. Thank you teman-teman untuk waktunya ya. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu ya. Moga-moga besok ya kita bisa mendapatkan hasil indeks dan market direction yang bagus-bagus ya. Dan kita doakan juga ya konflik Ukraina dan Rusia ini cepat berakhir ya. Jadi ya dunia aman-aman saja, damai saja ya. Oke. Salam damai semuanya ya. Sampai ketemu lagi.